Jujur saja, perkenalan kami itu kilat banget. Kayak paket ekspres yang langsung sampai ke depan pintu. Aku, Sekar, harus mengakui bahwa 2 bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk mengambil keputusan sebesar pernikahan. Tapi bagaimana mungkin aku menolak pesona Angga? Dia bukan hanya punya senyum menawan yang bisa bikin lutut lemas, tapi juga track record yang kece abis di Telkom. Bayangkan, di usianya yang masih terbilang muda, jabatannya sudah lumayan tinggi membuatku, yang hanya seorang karyawan biasa di perusahaan kecil, merasa seperti mendapatkan jackpot tanpa perlu effort banyak. Pertemuan pertama kami di acara seminar startup itu terasa seperti mimpi. Kami langsung klik. Dia memanggilku Mbak Karyawan Hebat, dan aku membalasnya dengan sebutan Mas Bos Jaringan. Percakapan kami selalu unik, penuh kode-kodean dan flirting ringan yang bikin pipi memerah. Awalnya, nggak ada rencana nikah secepat itu. Rencana kami hanya menikmati fase pacaran yang fun dan satset ini. Tapi, namanya juga desakan orang tua. Mereka seolah-olah punya timer yang nggak bisa ditunda. Udah cepet nikah, jangan lama-lama pacaran. Nanti keburu basi. Ibu sama bapak udah kepo banget pengen gendong cucu. Begitu kata Ibu Angga melalui telepon. Suaranya penuh antusiasme yang nggak bisa ditawar. Orang tuaku, mereka malah lebih parah. Mereka bilang, Angga itu bibit, bebet, bobot yang sempurna, mapan, sopan, dan punya masa depan cerah. Intinya nggak boleh lepas. Aku merasa seperti barang antik langka yang harus segera diamankan di etalase. Pernikahan ini pada dasarnya adalah proyek ambisius kedua keluarga yang ingin segera punya gelar baru, kakek dan nenek. Dorongan itu begitu kuat, begitu persuasif, hingga kami berdua tak punya pilihan selain mengangguk patuh. Ya sudah, cinta pun sudah ada, calon suami sudah mapan, restu melimpah ruah, bahkan nyaris membanjiri. Hanya butuh waktu 2 bulan sejak Angga menyatakan cinta pertamanya dengan kalimat nggak terduga, Sekar, aku capek pacaran. Yuk langsung nikah aja biar bisa bareng tanpa dosa. Kami pun resmi jadi suami istri. Pernikahan ini, meski dipacu oleh ambisi keluarga yang gaspol, terasa hangat. Angga membuktikan dirinya bukan hanya Mas Bos Jaringan di kantor, tapi juga Mas the Best di rumah. Apalagi di tempat peristirahatan terakhir. Itu adalah babak baru yang sangat menyenangkan. Setiap malam, Angga selalu memastikan bahwa kami tidak hanya tidur di satu kamar, tapi benar-benar bersatu dalam menghadapi rintangan. Di bulan pertama, hidup kami ya layaknya pasangan baru menikah yang lagi anget-angetnya. Setiap malam adalah janji yang tak pernah terlewat. Angga sering berbisik di telingaku. Kamu tahu nggak, kenapa aku selalu buru-buru pulang? Karena nggak ada yang lebih enak dari kopi buatanmu. Dan tempat istirahat yang cuman bisa bikin aku merasa berpetualang. Kebutuhan kami sebagai suami dan istri selalu terpenuhi tanpa celah. Kami berdua selalu kelelahan di pagi hari, tapi dengan senyum penuh kelegaan. Kami optimistis, dengan intensitas usaha yang kami lakukan, pasti sebentar lagi ada kabar baik. Namun, kami sudah berusaha, bahkan mungkin melebihi pasangan lain, ya kan? Tapi 1 bulan berlalu 2 bulan, alat itu selalu menunjukkan hasil yang sama, negatif. Tepat di bulan kedua pernikahan, beban pekerjaan Angga mulai merayap masuk, perlahan tapi pasti, menggerogoti waktu kami. Dia baru saja dipromosikan katanya. Promosi baru berarti tanggung jawabnya semakin besar, dan waktu kami semakin sempit. Awalnya cuma pulang telat, lalu larut malam. Bahkan kadang ia harus meneleponku sambil menahan kantuk di balik tumpukan file. Sayang, aku capek banget hari ini, besok aja ya. Aku mau tidur kayak batu, nggak bisa diganggu-gugat, katanya suatu malam. Atau, yang paling parah, besok subuh harus ketemu klien penting di luar kota, nggak bisa begadang ya. Gimana kalau nanti aku ngantuk pas presentasi, kan malu sama jabatan. Alasan-alasan itu mulai berdatangan kayak spam di HP. Gimana mau cepat punya momongan kalau suami selalu ada saja alasan untuk menunda? Frustrasi itu mulai nyangkut di tenggorokan, pahit dan sulit ditelan. Awalnya cuman pulang telat, lalu larut malam. Lalu,
Tiba-tiba dia harus ikut bos besar keluar kota. Paling lama 3 hari. Aku mulai merasa rumah yang seharusnya menjadi sarang kenyamanan kami kini lebih mirip rest area tempat Angga singgah sebentar, sebelum melanjutkan perjalanan kerjanya yang tiada henti. Aku mengerti, ya, Angga sedang meniti karier, dia sedang membangun fondasi masa depan kami. Tapi, semakin tinggi jabatannya, semakin besar jurang yang terasa di antara kami. Dia akan pulang, terlihat sangat lelah, drop tas kerja di sofa, dan langsung menuju kamar mandi, lalu ke kasur tanpa banyak bicara. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang tagihan, tapi kami jarang berbicara tentang kami. Rasa sepi itu mulai nyangkut di hati. Bukan lagi hanya sekadar kegelisahan, tapi sudah menjelma menjadi rasa hampa yang menusuk. Aku mulai merasa bahwa aku hanyalah furniture mahal di rumah besar ini, yang fungsinya hanya menunggu dan melayani, bukan benar-benar menjadi pasangan. Yang paling bikin sedih, atau mungkin kesal hingga ubun-ubun, adalah penundaan kebutuhan kami yang sesungguhnya. Ini bukan lagi soal fun. Ini sudah soal usaha untuk punya momongan, sesuai janji pada orang tua. Tapi Angga selalu punya kartu penolakan yang siap ia gunakan. Sayang, aku capek banget hari ini, besok ya. Aku harus menyimpan energi buat meeting penting. Gimana mau fokus kalau dari malamnya aku udah kelelahan? Aku mencoba flirting, mengiriminya pesan sedikit menggoda, mengenakan pakaian yang nggak biasa, tapi responsnya selalu datar. Kamu nggak usah mancing-mancing deh. Aku beneran nggak sanggup hari ini. Rasanya seperti ditolak mentah-mentah, dan itu menyakitkan, apalagi karena penolakan itu datang dari suamiku sendiri. Alasan-alasan itu mulai berdatangan kayak spam di HP yang nggak bisa diblok. Padahal, kalau mau cepat punya momongan, ya harus rajin berusaha kan? Gimana mau cepat isi kalau suami selalu ada saja alasannya untuk menolak? Aku mulai menghitung di kalender, mencari masa suburku, menyusun strategi, tapi Angga selalu berhasil menghancurkan rencanaku dengan satu kata, lembur. Aku mulai berpikir, jangan-jangan ada yang salah sama aku. Apakah aku nggak cukup menarik lagi? Apakah dia sudah bosan dengan rutinitas kami yang baru berjalan beberapa bulan? Pikiran negatif itu berputar seperti tornado di kepalaku, dan aku tak berani membicarakannya langsung pada Angga karena takut ia akan menuduhku lebay atau drama. Intinya, ada yang nggak beres di rumah tangga yang baru seumur jagung ini. Bukan hanya soal nggak tuntasnya kebutuhan kami, tapi soal komunikasi dan sebuah kebutuhan yang terkikis habis oleh kesibukan. Aku mulai mencari-cari jawaban di internet, membaca artikel tentang sindrom suami sibuk, dan aku menemukan diriku mengangguk setuju pada setiap poinnya. Malam-malam yang kulalui sendirian di kamar, hanya ditemani cahaya ponsel, membuatku merasa seperti seorang janda yang ditinggal perang, padahal suamiku hanya berperang melawan deadline dan profit perusahaan. Aku rindu Angga yang dulu, yang satset, yang nggak pernah membiarkanku istirahat tanpa piukan, apalagi tanpa usaha. Di tengah kebingunganku, datanglah kabar yang seolah menampar kenyataan. Yaha dan ibu mertua akan berkunjung dan menginap beberapa hari. Jantungku langsung dag-digduk seperti genderang perang. Bukan karena aku nggak suka mereka datang, tapi karena aku tahu persis amunisi apa yang mereka bawa. Pertanyaan tentang cucu. Mereka pasti akan menanyakan kabar proyek keluarga ini. Sementara aku dan Angga, kami bahkan kesulitan menemukan waktu untuk rapat proyek itu sendiri. Kedatangan mereka terasa seperti deadline yang tak terhindarkan, yang membuatku semakin kepikiran. Gimana kalau mereka menanyakan kenapa kami belum berhasil? Apa aku harus jujur bahwa Angga selalu sibuk? Aku semakin stres, bukan karena mertua, tapi karena gap antara harapan mereka dan kenyataan yang kami jalani. Aku harus menyusun strategi, agar Angga setidaknya berpura-pura menjadi suami yang tidak sibuk, selama orang tuanya ada di sini. Hari H pun tiba. Untungnya Angga kebetulan libur, sebuah keberuntungan langka yang membuatku bisa sedikit bernapas lega. Kami bisa menyambut ayah dan ibu mertua dengan lengkap, menciptakan ilusi keluarga harmonis yang available, dan siap menyambut mereka. Aku sudah menyiapkan hidangan terbaik, rumah sudah rapi, dan senyumku sudah kupasang paling manis. Suasana memang hangat, penuh canda tawa dan piukan erat.
Tapi di dalam hatiku, aku sudah menyiapkan mental untuk interogasi cucu. Aku mengamati ayah mertua. Beliau adalah pria yang tenang, berwibawa, dan punya tatapan mata yang dalam. Sedangkan ibu mertua, beliau lebih ekspresif, hangat, dan sangat peduli. Aku tahu pertanyaan itu akan datang, dan aku hanya bisa berharap Angga akan membantuku mengendalikan situasi dengan jawaban yang meyakinkan. Dan benar saja, di sela makan malam yang meriah, setelah membahas karier Angga yang meroket dan rencana liburan keluarga, pertanyaan itu muncul dari ayah mertua. Beliau meletakkan sendoknya, menatap kami berdua dengan sorot mata lembut tapi penuh harap. Jadi gimana, kapan kita dapat kabar baik, Nak? Ibu sama bapak sudah nggak sabar loh lihat kamu gendong bayi. Kita sudah siapkan kamar bayi di rumah sana, tinggal diisi saja. Tanyanya sambil tersenyum tulus. Pertanyaan itu terasa seperti jarum yang menusuk balon kegelisahanku. Aku merasakan lutut Angga di bawah meja sedikit bergerak. Mungkin ia juga terkejut atau merasa tertekan. Mungkin belum saatnya, Pak, jawabku. Berusaha terdengar tenang dan dewasa. Meskipun di dalam hati aku merutuk Angga, karena nggak segera mengambil alih pembicaraan. Aku sama Mas Angga sudah berusaha sebaik mungkin kok. Doakan saja ya, semoga secepatnya. Ibu mertua langsung mengelus lenganku, memberikan dukungan. Iya nak, sabar ya. Yang penting jangan stres, biar cepat isi, katanya dengan nada pengertian. Aku bersyukur mereka tidak mendesak lebih jauh. Namun, Angga hanya menambahkan singkat, "Iya Bu, kami sedang proses," sambil tersenyum kaku. Aku merasa sedikit kecewa karena ia nggak menjelaskan betapa kerasnya dia bekerja, yang sebenarnya menjadi biang keladi masalah ini. Sayangnya, kehadiran Angga yang lengkap itu hanya berlangsung singkat. Selama beberapa hari mertua tinggal, Angga justru semakin sibuk, membuktikan perkataannya sendiri. Panggilan telepon dari kantor nggak pernah putus, bahkan saat sarapan. Dia harus menerima telepon rahasia di teras, atau buru-buru membalas email penting. Puncaknya, malam kedua, dia harus pamit pulang larut. Dan malam ketiga, dia harus menginap di luar kota lagi untuk urusan mendadak. Pak, maaf banget ya, ada emergency di jaringan. Nggak bisa ditunda. Besok pagi-pagi aku langsung balik. Ayah dan ibu mertua kini menjadi saksi bisu, bahkan saksi mata, betapa gilanya kesibukan anak mereka. Mereka melihat bagaimana Angga selalu berada di depan laptop, bahkan saat santai. Ibu mertua sempat berbisik padaku. Angga itu memang pekerja keras, nah. Kamu sabar aja ya. Mungkin ini ujian rumah tangga kalian. Jangan diprotes keras-keras, nanti dia malah stres. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku menjerit. Bagaimana mau nggak stres kalau suami selalu absen di saat-saat penting? Angga mungkin sedang berjuang di medan perang karier, tapi dia meninggalkan aku sendirian di rumah pertahanan. Malam itu, di ruang tengah, kami bertiga asyik mengobrol. Lebih tepatnya, aku dan ayah mertua yang banyak bicara, sementara ibu mertua lebih banyak mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Kami membahas bagaimana Jakarta sekarang macetnya nggak kira-kira, bagaimana harga-harga makin mahal, dan tentu saja kembali ke topik utama, Angga. Ibu mertua akhirnya pamit ke kamar duluan karena sudah mengantuk. Kalian ngobrol saja ya. Ibu sudah nggak kuat, mata sudah 5 watt. Katanya sambil tersenyum sebelum menutup pintu kamar tamu. Aku pun hanya mengangguk. Dan tiba-tiba suasana berubah. Keheningan yang menggantung setelah kepergian ibu mertua terasa jauh lebih dalam, menyisakan aku dan ayah mertua dalam setting yang sangat privat. Mas Angga dia nginap di luar kota urusan kerjaannya. Jadi malam ini aku benar-benar sendirian di rumah ini, ditemani ayah mertuaku. Kami pun larut dalam obrolan yang jauh lebih pribadi. Ayah mertua mengambil posisi duduk yang lebih santai di sofa. Beliau memulai dengan nada yang sangat hati-hati. Sekar, Bapak lihat kamu beberapa hari ini agak murung. Nggak secerah waktu pertama Bapak datang. Bapak tahu Angga memang terlalu sibuk. Tapi Bapak ingin tahu, bagaimana dampaknya ke kalian, terutama soal cucu. Aku menelan ludah, memutuskan untuk jujur dari hati ke hati. Aku jujur mengakui, Angga memang terlalu sibuk,
Bahkan sampai-sampai kebutuhan kami sering tertunda. Aku bingung, Pak. Gimana mau cepat punya momongan kalau setiap aku minta usaha? Mas Angga selalu nggak bisa dengan alasan capek atau harus fokus, bisikku. Suaraku nyaris hilang karena menahan air mata frustrasi. Ayah mertua diam mendengarkan. Tatapannya tak lepas dari wajahku, tapi matanya menunjukkan empati yang sangat dalam, seolah dia benar-benar mengerti penderitaanku. Beliau terlihat berpikir keras. Lalu tiba-tiba beliau tersenyum samar. Senyum yang bukan senyum ramah biasa, tapi senyum yang mengandung makna tersembunyi. Sebuah misteri yang entah kenapa membuat bulu kuduku sedikit merinding, sekaligus memicu rasa ingin tahu yang aneh. Itu adalah senyum seorang pria yang tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Nak, Bapak paham perasaanmu. Rasa sepi itu nggak enak, apalagi buat pengantin baru. Kamu harusnya merasakan kehangatan setiap malammu, bukan dinginnya selimut yang hanya kamu piuk sendirian. Kemudian, beliau melanjutkan. Nadanya kembali ke mode serius tapi tetap lembut. Nah, apa mungkin ada yang salah sama barang dari orang tuamu? Maksud Bapak itu alat pendukung kamu. Apa ada yang perlu dicek? Kita rapat paripurna sebentar. Siapa tahu ada masalah di situ. Jadi mungkin Angga nggak nyaman. Atau kamu sendiri nggak merasakan titik tertinggi yang seharusnya tercapai. Aku pun terkejut. Tawaran itu sangat tak terduga. Tapi rasa penasaran dan frustrasiku yang menumpuk membuatku impulsif. Aku juga kepo sih, Pak. Aku takut ada perbedaan pendapat antara Bapak dengan Mas Angga. Selama ini, rasanya Mas Angga selalu terburu-buru untuk rapat paripurna denganku, dan entah kenapa puncak tertinggi itu aku belum merasakan sepenuhnya. Sebuah pengakuan yang berani, dan aku langsung menyesal setelah mengucapkannya, namun sudah terlambat. Ayah mertua bangkit dari sofa dan mendekatiku yang masih terbaring di sofa depan TV. Beliau mengambil posisi duduk di pinggir sofa, sangat dekat denganku. Nggak ada jarak sama sekali. Kalau begitu, Bapak bantu cek ya, Nak. Biar kita tahu masalahnya di mana. Kita lihat, masih bagus nggak barang kecilmu ini? Yang katanya hadiah dari orang tuamu. Kita harus memastikan barang ini nggak rusak. Karena kalau rusak, gimana Angga bisa betah dan nggak buru-buru? Beliau berbisik, suaranya pelan dan mengalun. Permintaan itu begitu berani, tapi di balik ketakutan, ada dorongan aneh. Sebuah janji bahwa misteri puncak tertinggi yang selama ini kucari mungkin akan terpecahkan oleh pria yang kini duduk sangat dekat di sampingku. Aku mengiyakan dengan jantung yang berdebar kencang, seolah-olah gendang di dadaku mau pecah. Itu adalah keputusan paling gila, paling impulsif, dan paling berisiko yang pernah kuambil. Ada rasa penasaran yang berlebihan bercampur dengan frustrasi mendalam. Ayah mertua membantuku bergeser untuk mengubah sedikit posisiku di sofa depan TV. Kami berdua berusaha menciptakan suasana seringan mungkin. Pemeriksaan teknik dasar pun dimulai. Beliau sangat berhati-hati sekali, tapi gerakannya terasa pasti. Ia berbisikku, kita cek perlahan ya, Nak. Bapak mau tahu seberapa responsif barang ini. Tangannya yang besar begitu terasa, dan sangat berbeda dari sentuhan Angga yang selalu terburu-buru dan seolah-olah dikejar deadline. Angga selalu fokus pada kecepatan tangannya, namun ayah mertua fokus pada detail. Rapat paripurna dan pemeriksaan dasar itu berlangsung cukup lama, tapi berakhir dengan hasil yang bagus. Puncak tertinggi itu pun akhirnya terpecahkan. Setelah uji teknik selesai, ayah mertua menarik napas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti kelegaan. Barang dari orang tuamu masih bagus kok, Nak. Nggak ada yang salah, komentarnya. Nada suaranya kini kembali normal, seolah pemeriksaan hardware telah selesai. Bahkan, getaran barang kecilmu itu terasa sekali, bertenaga dan sangat responsif. Dia hanya butuh perlakuan yang tepat dan waktu yang cukup untuk mencapai potensi maksimalnya. Aku masih tersipu, merasakan sisa-sisa getaran yang baru saja aku rasakan, getaran yang jauh lebih dalam dan terasa melegakan, dibandingkan yang kualami bersama Angga dalam beberapa minggu terakhir. Sebuah pengakuan jujur dan polos-lolos begitu saja dari bibirku, di luar kendaliku. Iya Pak, aku juga merasa barang ini normal kok. Malah entah kenapa,
Sama bapak rasanya lebih bagus. Aku merasa lebih dihargai dan punya waktu, bisiku pelan. Pengakuan itu menciptakan listrik tegang di antara kami, sebuah rahasia yang baru saja kami bagi. Aku masih terbaring santai di sofa depan TV. Tubuhku terasa sedikit lemas, dan ayah mertua, kembali rebahan di kasur lantai yang tadi ia gunakan, menatapku lurus. Matanya kini penuh tekad dan kepedulian. Dengar nak, bapak kasihan sama kamu. Kamu itu masih muda, baru menikah, tapi sudah harus merawat pemberian orang tuamu itu sendirian, tanpa maintenance yang layak dari suamimu sendiri. Beliau jeda sejenak. Selama bapak masih tinggal di sini, bapak akan bantu rawat. Kita harus pastikan barang ini tetap terawat dan berfungsi optimal. Biar Angga nanti pas pulang jadi lebih semangat menggunakannya. Dan tujuan kalian segera tercapai. Sebuah janji yang seharusnya menenangkan, sebuah tawaran bantuan yang terdengar logis di telinga, tapi entah kenapa malah memicu emosi yang sangat kompleks. Rasa bersalah karena Angga sedang bekerja, bercampur dengan rasa ingin tahu yang aneh, dan harapan bahwa kebutuhan itu akan teratasi. Aku hanya bisa mengangguk, membiarkan janji itu, menggantung di udara malam. Janji yang terasa sangat menyejukkan dan mungkin berbahaya, sebuah rahasia yang kini hanya diketahui olehku dan ayah mertua, di bawah sorot lampu ruang tengah yang remang-remang. Masa depan barang kecil pemberian orang tuaku itu kini berada di tangan mertuaku.